S2 Bab 78. Kejadian di Buana. Enggak ada Veloz dan Ziranya. Bisa skip ya. Maci. Nama akunnya Nathan African dan akunnya adalah akun yang disetting publik. Jadi siapapun bisa melihat apapun yang diposting oleh Nathan. Apalagi Nathan memasukkan akunnya ke akun profesional yang setiap reelsnya bisa muncul di beranda akun lain. Di sini, di warung wifi tepatnya. Jari jempol Manuel berhenti scroll layar saat sebuah postingan muncul dengan gambar beberapa anak sekolah tetangga yang tentunya dia kenal. Ada Nathan, Michael, Tornado, Topan, dan beberapa anak yang tidak Manuel tahu siapa namanya. Yang jelas, mereka sedang berkumpul di Bascam. Ada sederet caption yang tertulis di bawah postingan beberapa gambar itu. Satu nama terhapus, karena memang sudah bukan bagian dari Sri Kandi. Entah, tapi di kepala sana sudah terlintas jika yang dimaksud sama Nathan ini adalah Zira. Salah satu anggotanya yang dulu selalu ada di antara mereka. Kepo jarinya mengklik kolom komentar dan sibuk membaca beberapa ratus komentar yang kebanyakan adalah anak-anak sekolah. Kedua mata Manuel menyipit membaca salah satu komentar yang dia tahu adalah anak dari Sri Kandi. Kejepit di sana kayaknya. Bos. Enak di sana. Jadi memilih pergi. Dalam. Anjir. Udah sih Nath. Kagak ada dia kagak masalah. Pengkhianat mah biarin aja. Ini adalah komentar akun Topan. Manuel mengangkat kepala, menatap Badai yang duduk menyandar dengan kedua kaki selonjoran di bawah meja sana. Dai. Panggilnya. Badai melirik tanpa menjawab. Si Veloz kayaknya beneran jadi bucin sama si Zira ya. Ucapnya, meletakkan handphone di atas meja. Badai mendengus. Wajahnya kelihatan meles dengan nama Zira disebutkan. Belekan matanya si Veloz. Badai menegakkan tubuh, mengambil gelas es susu miliknya dan meneguk minuman dingin itu sedikit. Si Veloz mau ikutan masuk sama gengnya Sri Kandi. Apa ya? Gumamnya. Dia meletakkan gelas itu ke meja lagi. Lalu mengambil sebungkus rokok milik Manuel yang ada di atas meja. Menyelipkan sebatang ke bibir. Cek kakak, anjir! Umpat Manuel yang membuat Badai jadi melirik padanya sebelum menghidupkan korek. Buka grup. Asap mengepul setelah batang rokok yang menyelip di bibir Badai terbakar. Cowok ini mengambil HP-nya yang tergeletak di atas meja. Mengusap layar dan masuk ke menu chat. Sudut bibirnya mencibir melihat foto yang diposting Bumi. Sebenarnya sih nggak masalah, dia mau pacaran sama siapa aja. Cuma, entah ya. Lihat yang dipilih itu adalah Zira. Rasanya tuh kayak susah welcome. Badai mengeluarkan unek-uneknya setelah membuang asap melalui mulut. Manuel terkekeh sumbang karena dia pun merasakan hal yang sama. Kalau soal cantik, Zira memang cantik. Bisa dibilang fisik cewek itu teramat sempurna. Apalagi kalau lihat Zira pakai motor dan ngebut-ngebut di jalanan. Dia keren. Hanya saja, mereka itu musuhan. Mereka sering adu jotos, tawuran, dan saling maki. Tiba-tiba pacaran, malah ternyata udah nikahan. Susahlah bisa menerimanya. Buana yuk. Lihat anak-anak coba motor. Ajak Badai setelah menit berlalu. Manuel menganggukkan kepala. Beranjak berdiri dan menyimpan rokok serta handphone ke saku jaketnya. Dia melangkah mengikuti Badai meninggalkan warung wifi. Jajanannya udah dibayar pas ngambil tadi. Jadi kalau pergi ya tinggal pergi begini.
Dua moge ini jalan bersebelahan. Cuma berdua karena Bumi sedang liburan di Jogja, di rumah kelahiran mamanya. Sementara Feilaus, ya, kalian tahu dia jadi sibuk sendiri setelah kebenaran itu terungkap. Waktunya sudah minim untuk kumpul bareng sama teman. Dan tentunya lebih mementingkan si wanitanya yang katanya adalah istri rahasia. Mungkin sekitar 20 menit kedua motor itu telah sampai di area Buana. Badai dan Manuel menghentikan motor tepat di sebelah motor milik anak-anak Prambudi yang tentunya ikut absen di sini. Well, oi! Sapa petir dengan tangan yang terangkat. Ombak mendekat dengan tangan yang terulur mengajak jabatan ala mereka. Berduaan aja, Cuk. Manuel menganggukkan kepala. Liburan si Bumi. Sahutnya sembari menyambut tangan ombak. Modif baru? Tanya Badai, mengamati dua motor yang tengah dicoba sama Lexus dan Aldo di depan sana. Petir menatap ke arah jalanan tengah sana. Kepalanya mengangguk pelan. Lihat aja itu knalpot. Udah macam trompet. Dia terkekeh pelan. Tak lama kedua motor itu melaju kencang meninggalkan area start. Tepuk tangan anak-anak yang mengerumuni pinggiran sirkuit menggema, menyusul raungan keras yang menjauh itu. Datang lagi itu, 3 motor. Ombak menunjuk pada motor yang baru datang dari bengkel. Manuel menepuk bahu Badai. Cobain sono. Kali aja matik yang di rumah bisa lo ubah jadi kayak gitu, kan? Itu bannya depan belangan udah gue ganti, Cuk. Badai menimpali. Cobain, Dai. Petir pun menyuruhnya. Karena emang penasaran dan dia juga suka utak-atik motornya di rumah, Badai beranjak dari motornya. Dia melangkah ke arah area Sarsana untuk ikut mencoba motor hasil modifikasi bengkelnya Bang Dewa yang sekarang sudah diwariskan ke anaknya, Bang Wisnu. Sini, coba yang ini. Bang Wisnu menunjuk ke arah motor matik yang warna biru. Badai mendekat. Berdiri di samping motor itu memerhatikan mesin motornya yang sedang dipanasin. Sini, Thor. Ini coba yang putih. Salah satu karyawan Bang Wisnu melambai mengkode ke Tornado untuk ikutan nyoba. Dengan senang hati Tornado turun dari motor dan melangkah mendekati motor yang ditunjuk tadi. Dia langsung naik dan memutar gasnya sampai raungan itu terdengar cukup berisik. Tak lama Lexus dan Aldo kembali dari arah yang berlawanan sana. Keduanya turun memberikan kesempatan ke anak yang lain untuk mencoba motor rakitan itu. Tatapan Lexus terarah ke Tornado dan Badai yang menaiki motor dengan bersebelahan. Sudut bibirnya mencibir mengingat kedua anak ini berasal dari dua sekolahan yang berbeda dan sama-sama nggak cocok. Kayak sekolahannya juga gitu. Lexus yang di SMA Karyana nggak pernah cocok sama SMA Sri Kandi dan Prambudi. Apalagi sosok Zira yang pernah dia ganggu itu sempat menyerang sekolahannya dan membuat temannya sampai rawat inap. Lexus berdehem. Dia menyenggol lengan tangan Leon, salah satu temannya. Kayaknya anak Sri Kandi sama Prambudi udah sahabatan. Ngomongnya. Sengaja banget agak kenceng biar si Badai sama Tornado dengar. Lian, cowok yang pernah nyerempet motor Zira dan berakhir patah kaki serta tangan karena digebukin Zira. Dia tertawa meledek, apalagi ketika Badai dan Tornado menatap ke arahnya. Cara mempersatukannya pun unik, Lex. Lexus menganggukkan kepala. Pentolannya pacaran. Tukar cinta. Cinlok, tai. Salah satu dari Karyana juga menyahuti.
Tahu musuhan lama padahal, tapi tetap aja hubungan itu didukung sama yang lain. Leon kembali nyerocos. Heleh, pacaran zaman sekarang, nggak manis kalau ngangkangnya nggak lebar. Bahaha, asyuk. Lexus tergelak dengan kalimatnya sendiri. Bukan hanya Lian, tetapi anak-anak yang lainnya ikut tergelak karena kalimat itu. Badai beranjak dari motor. Lambenya, syuh! Umpatnya, menuding Lexus dengan wajah yang sudah dipenuhi amarah. Michael yang juga ada di area, langsung menuding Lexus dengan wajah emosi. Woi! Kalau nggak kenal jangan asal ngebacot! Ngomong dijaga, enjing! Zina emang petakilan, tapi dia nggak semurahan yang lo bacotin. Nathan pun meradang. Mulut busuk emang. Maki Badai meluapkan kekesalannya ke Lexus. Michael menyunggingkan senyum melirik ke arah Badai. Pinter ngemis sih temen lo, katanya. Badai jadi mendekik menatap Michael tak paham. Zira emang sepeduli itu sama sesama. Walau pernah nyakitin pun, dia bukan type yang pendendam. Suruh bantuin ya dibantu. Makanya dia, ya gitu. Lo pasti juga ngerti. Michael melanjutkan. Nathan meludah ke samping. Emang sih? Pengemis. Badai maju, menarik lengan kaos yang Michael pakai. Lo ngatai siapa, Han? Merasa ditantang Michael membalas melotot. Tangannya langsung mendorong dada Badai kencang, sampai cekalan di kaosnya itu terlepas. Temen lo itu pengemis, katanya, berteriak dengan jari yang menuding tepat di wajah Badai. Manuel balas mendorong bahu Michael. Bilangin juga ke saudara lo itu. Jangan sok dekat. Jangan sok cantik. Dikirain kita ini suka apa didekatin. Kenyataannya Velos nempel ke Zira. Bangsat. Nathan membalas mendorong Manuel lebih kencang. Manuel hampir jatuh kalau saja ombak tak menangkapnya. CKK, udah. Bang Wisnu melerai. Kalian bubaran. Nyobain motornya besok saja. Dia mengusir karena takut akan terjadi keributan di sini. Beberapa mulai bubar karena keadaan sudah tidak setenang awal tadi. Tepat pas Michael dan Nathan sudah mulai naik ke motor, petir melemparkan sendal bekas yang ada di sebelah motornya. Enggak menyengaja sih, tetapi bisa dengan sangat kebetulan sendal itu mengenai lengan tangan Michael. Michael yang hampir melajukan motor itu sampai sedikit oleng. Woi! Teriaknya melotot ke arah anak-anak Prambudi yang juga sudah mulai berkemas untuk pergi. Biasa aja, elah. Manuel yang menjawab. Bajingan emang. Nathan menyetandarkan motor lagi dan langsung melangkah maju. Dia membungkuk, mengambil batu dan langsung melemparkan ke sembarang. Yang jelas sasarannya adalah anak-anak Prambudi. Bangsat! Badai tak terima karena batu itu mengenai motornya. Dia pun turun dari motor dan langsung melangkah lebar dengan tangan yang mengepal. Kericuhan tak bisa dihindari. Tetap di area Buana sini, kedua kubu dari SMA Prambudi dan SMA Srikandi saling serang. Mereka membuat bencana di sini. Petir, ombak, badai, Manuel, Michael, Nathan, Topan, Tornado, Radit, dan beberapa anak lain ikut dalam tawuran. Masih di area yang sama, hanya tempatnya sudah sedikit jauh.
Aldo menyenggol lengan tangan Lexus. Lex, kita nggak gabung? Santai Lexus menggeleng dengan wajah penuh kepuasan. Udah cukup. Lihat badai yang diserang topan sama tornado. Rasanya udah menyenangkan. Kalau gue gabung, nggak kebanyak mereka yang di sana bakalan gulung tikar. Cekaka, ancuk. Lian terkekeh dengan decakan. Yuk, cabut.